ngomongin kalau kita nih sama-sama pemula ya. Ya. Kita pemula. Sebenarnya untung yang mana sih Mas antara afkir atau molting? Nah, ya benar. Kalau untuk untung Kita akan langsung bahas pembahasan kita kali ini Mas, antara pilih molting atau pilih afkir. ya benar. Nah, sebelum itu kita akan ngomongin Mas. Sebenarnya umur produktivitas bebek petelur itu berapa bulan? Nah, kita ngomong fair aja lah ya, Mas. Fair data di lapangan itu umur 6 bulan sampai 9 bulan itu fase-fase di mana kita melakukan proses sortir atau kita akhir. Waktu-waktu umur tersebut ya. Antara 6 sampai 9 bulan. Dan masa produksi di kandang. Masa produksi di kandang itu berarti kemungkinan sudah tidak menutup BOP pakan ya? Ya, mungkin ya di bawah 50% lah. Di bawah 50%. Nah, ngomongin kalau kita nih sama-sama pemula ya. Ya. Kita pemula. Sebenarnya untung yang mana sih Mas antara afkir atau molting? Nah, ya benar. Kalau untuk untung mana, kita kan sudah pernah afkir nih Mas. Dan kita lagi uji coba untuk molting. Betul. Kalau kita hitung-hitung itu jatuhnya kalau afkir kita rugi 25.000. Kenapa itu per ekor ya? Per ekor. Kenapa kita rugi 25.000? Nah, kita katakanlah saja kita beli bayah 80.000. Ini standar bukan harga real ya Mas. Iya. 80.000. Nah, harga jual afkiran itu biasanya 55.000 lah start. 55.000 berarti kan kita sudah rugi 25.000 nih Mas. Iya, per ekor. Dikali populasi. Dikali populasi. Sedangkan kalau afkir kita harus mengisi bebek lagi ya kan. Betul. Nah, bebek lagi, kita mengisi bebek lagi dan kita harus spare pakan selama 45 hari itu. Ya. Nah, itu kan biayanya sudah lumayan lah Mas. Ya, double lah. Double bisa dikatakanlah mungkin biayanya jatuhnya hampir 50.000 lah per ekor. Ya. Nah, kalau molting itu kita hitung-hitung kita cuman mengeluarkan biaya pakan selama ya sama 45 hari itu Mas. Kenapa kita 45 hari ya kita benar-benar memastikan bebek itu sudah siap produksi. Produksi lagi. Produksi lagi. Kalau untuk biayanya mungkin kita juga masih mencoba. Kalau sekarang ini cuman baru mengeluarkan kira-kira 2 karung bedak itu harganya kisaran 250.000 sampai 300.000 lah Mas, kita katakanlah per karung ya. Enggak 2 karung itu. 2 karung. Kita katakanlah 300.000 lah. Itu untuk 60 ekor loh Mas. Itu sudah berjalan 3 mingguan. 3 minggu. 3 minggu kurang dikit. Nah, nanti kita lihat perkembangannya untuk 4 minggu atau minggu kelima, apakah bulunya sudah mulai tumbuh atau bebek sudah mulai bertelur. Nah, kalau bertelur mungkin saya katakan belum. Karena apa? Karena kita menggunakan cuman dedak. Dedak itu kan cuman sekam yang digiling ya Mas. Nah, kalau di sini cuman sekam digiling teman-teman, dan itu tidak mempunyai protein ya. Kenapa tidak dikasih protein Mas? Nah, itu pertanyaannya Mas. Nah, mungkin itu ya ada yang di benak teman-teman semua. Nah, jadi kita benar-benar membuat badan bebek yang awal dia itu gemuk-gemuk Mas. Biasanya kalau bebek afkir itu gemuk-gemuk, rontok bulu itu gemuk-gemuk. Bisa 18, 19 lah bobotnya itu. Nah, jadi kita bentuk lagi seramping mungkin, sekurus mungkin seperti bayah yang baru masuk lah. Teman-teman bisa saksikan lah, kalau bayah baru masuk itu pasti kurus-kurus. Postur tubuhnya ramping dan proporsional. Nah, kita akan bentuk body itu memang bisa dikatakan ini menyiksa. Kenapa ini menyiksa? Tapi kita juga tidak
memforsir bebek itu langsung kurus teman-teman. Karena ini ada anjuran dari dokter juga mas. Kemarin di kandang Amit juga disurvei untuk dari pabrikan itu ada 4 dokter turun ke sini memang. Nah dia juga ngasih saran untuk molting itu Pak seharusnya nggak usah dikasih pakan selama 2 minggu. Cuman dikasih air dan vitamin. Cuman kan kita juga Nggak tega ya? punya hati nurani lah mas, sama aja. Jadi lebih baik kita kasih pakan yang murahan lah. Nah, Pak. Itu cuman untuk mengisi ya, mengganjal perut lah, biar Ya. tidak terlalu lapar. Bisa dikatakan itu pembentukan ulang bodi bebek ya Mas ya. Nah, prosesnya molting itu sekitar 1 sampai 2 bulan mungkin ya Mas ya. 1 sampai 2 bulan nanti proses tumbuh bulu. Kemudian kalau kelihatan apa itu? Kotorannya udah tidak cair lagi. Nah, kemungkinan itu sudah siap untuk bertelur. Kita jadi kalau sistem ngasih pakannya itu 2 minggu awal, 2 minggu sampai 3 minggu awal itu kita kasih pakan yang jelek dulu. Ya jelek itu ya itu skam giling tadi. Ya, tanpa protein. Nah, tanpa protein. Cuman tetap dikasih makan. Selama 3 minggu itu nanti setelah umur 3 minggu ke atas kita mulai campur nih teman-teman. Kita kasih katul atau kebi lah. Kita kasih kebi mulai sedikit-sedikit kita tambahin sampai umur 4 minggu. Nanti kita full kebi. Nah setelah full kebi nanti kita kasih sedikit-sedikit pakan jadi. Pakan jadi itu kita kasih lah. Pertama 25%, nanti 50%, nanti naik lagi 75%, nanti naik lagi 100%. Nah setelah 100% itu nanti kita campur kebi juga. Kebinya menyesuaikan lah sampai bebek itu benar-benar produksi kembali. Dan ini yang pertama ya Mas Rangga di kandang kita. Ini baru proses molting ya. Iya, baru pertama kali ini. Bebek sekitar 60. Kemudian untuk periode yang kemarin kita sudah afkir dan kita masukkan bayah baru. Gitu. Dan ini kesimpulannya Mas. Kesimpulannya milih molting atau afkir? Kalau kami dalam masa-masa sekarang mungkin milih molting. Iya. Kenapa milih molting ya? Kami juga pernah nengok-nengok lah mas ke peternak lain itu kita lihat-lihat juga nih. Ada beberapa peternak yang sudah mulai menerapkan sistem molting ini mas. Dan itu memang berhasil teman-teman, memang berhasil dan kita juga mau belajar lah, mau belajar caranya gimana. Kita juga harus berkembang lah mas dalam usaha ini, jangan monoton cuman beli bayar afkir, beli bayar afkir. Nah itu sedikit flat lah. Nah dan kita juga akan memaksimalkan keuntungan lah. Kalau di molting setelah itu kan bisa produksi kembali. Betul. Kita cuman mengeluarkan biaya pakan itu, kita tidak mengeluarkan biaya untuk beli bayar baru kan mas. Ya benar. Mungkin nanti untuk fase keduanya mungkin rontok bulu kedua kita harus afkir karena itu sudah tidak memungkinkan lah untuk bebek produksi kembali ya. Dan sebenarnya umur bebek ini bisa mencapai 2 tahun ya mas ya? Bisa, tergantung perawatan tetap. Kemudian yaitu tadi kita proses awal lagi dari molting itu tadi ya mas ya, gitu. Nah mungkin itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Nah, bener tambahan ini. Apa? Ini kan lagi musim dingin mas di sini ya. Memang di sini produksi itu masih turun ya mas. Sekarang turun berapa persen tok? Dikit dari 78% sekarang tinggal ya bukan tinggal ya. Sekarang itu produksi sekitaran 73%. Nah turun 5%-an ya mas. Ya itu karena cuaca itu. Karena cuaca di ternak-ternak yang lain kita amati juga sama kok turun, bukan hanya di kandang kita. Dan itu memang benar-benar faktor cuaca. Dan untuk sekarang memang untuk manajemen kandang itu dikelola oleh
beliau ini teman-teman karena sedang mengalami sedikit trouble lah Mas. Ya. Saya itu. Jadi, Kemarin jadi ceritanya ini ada sedikit laki-laki satu ini tato inilah. kena musibah teman-teman, jatuh Nah, di kamar mandi. mm. Jadi terkena luka sayatan yang lumayan dalam. Ah, iya. Untung nggak kenapa-kenapa, tapi ya lumayan jahit 20 ya Mas. Cuman 20. Cuman 20. Nah, itu teman-teman. Dan mungkin video kami cukupkan sekian. Mm. Kita akan bahas tentang dunia perbebekan di lain video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan ini Mas, kita udah menyentuh 1000. Alhamdulillah Ya. kita sudah mencapai angka 1000. Ya, YouTuber cuma-cuma. Nanti kita akan benar-benar serius kayak teman-teman untuk Terpres ini kita akan masih memikirkan ya Mas, masih memikirkan apalah yang cocok buat subscriber kita, Penonton setia kita nah, ya. terutama Oke. penonton setia Ya. dan sudah subscribe tentunya. Nantikan giveaway dari kami teman-teman. Dan besok mungkin ya kalau udah monet ya Mas ya. Ya. Udah selesai monet lah, kita akan bagi-bagikan giveaway.